Bagus-bagus juga bajunya. Beli ah. Bang? Bang Tony? Ini apa ya? Bang? Bang? Berantakan sih. Aku kaget aja tau gak? Abang juga kaget, kamu kenapa sih? Ini kenapa berantakan? Ya, aku juga nggak tahu bang. Tadi aku dengar ada suara dari sini. Aku kira abang, makanya aku kesini. Ini jangan-jangan pesugihannya minta tumbal lagi, Dek. Gimana dong, Dek? Gimana ini? Bang, Iya, saya akan cari tumbal lagi untuk persembahan. Iya. Dek, kita harus cari kuli di mana lagi, Dek. Semua tukang tuh udah nggak ada yang mau kerja di rumah kita. tapi kita harus cepatnya cari tukang bang, biar kita dapat tumbal. Bang, itu ada tukang tuh lagi tidur. Sampai ayo. Bang, Kenapa, Mas? abang lagi nyari kerjaan ya? Iya, betul. Kerja di rumah saya aja, Bang. Soalnya saya lagi nyari tukang, Bang. Ah, enggak. Saya sudah tahu cerita kuli kerja di rumah kalian. Sebentar, Bang. Mungkin abang dengar kabarnya nggak enaknya aja kan? Kalau abang kerja sama saya bisa kasih lebih dari apa yang abang dapat. Berapa? 4 kali lipat kalau kerjaannya bagus. 4 kali lipat, ya betul. Iya, 4 kali lipat. 4 kali lipat, benar. Saya bayar di awal. Baik, saya kerjakan. Ambil. Oke. Bang, jadi nanti abang ngecat sebelah sini dulu nih ya. Tapi yang lubang-lubang nih dibenerin nih, Bang. Biar kelihatan rapi. Ya udah. Sekarang bisa langsung dikerjain nih. Baik, Pak, baik. Saya pergi dulu ya, masih ada yang harus dicek. Woi, Bang. Tunggu dulu. Lu mau kemana? Kerjaan lu belum beres kan? Lebih baik abang cari tukang lain aja. Saya Habis. takut kerja di rumah itu, Bang. Ya udah, kalau emang lu maunya kayak gitu, lu balikin duit yang gua kasih. Uangnya udah nggak ada. Gak ada duitnya. Kagak ada. Ya udah, lu harus kerja lagi, Bang, ayo. saya nggak mau, Bang. Saya takut di rumah itu, Bang. cepat. Cukup. Saya takut. Jangan kamu paksa orang untuk bekerja hanya karena dia ketakutan. Lo lagi. Gue peringatin sama lo ya. Jangan pernah ikut campur urusan gua. Jangan jadikan orang lain sebagai korban untuk sesuatu yang buruk. Uang ini sebagai ganti atas upah yang sudah kamu bayarkan ke tukang ini.
Sial. Tukang yang tadi tuh berhasil kabur. Kabur? Iya, terus kamu nggak tangkap lagi? Tadi abang udah coba tangkep. Tapi ada Zidan yang nolongin dia. Ya udah sekarang kamu cari gantinya, Bang. Udah capek-capek kita cari. Sekarang malah kabur. Dek. Tapi abang capek. Kamu ngapain sih deket-deket? Bau tau nggak? Udah mendingan sekarang kamu keluar deh. Iya, iya. Udah keluar sana, ayo Iya. keluar. Ayo keluar. Kabur sih. Bang Tony, kamu nggak usah isengin aku deh. Hei, kamu kenapa? Tadi kamu yang isengin aku. Enggak. Lagian ngapain abang ngisengin kamu? Bang, tadi aku lihat ada bayangan hitam di kaca, Bang. Ini pasti jin itu marah sama kita karena dia belum dapat tumbalnya, Bang. Kita harus cari tumbal cepatnya, Bang. Aku nggak mau jadi tumbalnya, Bang. Iya. Iya, kita akan cari tumbal. Duduk kayak ini. Makasih Mbak. Ini ada makanan untuk bandikan. Makanan. Iya, ucapan terima kasih karena kemarin udah bantuin motor Aini yang rusak. Nanti aku sampein sama Bang Tony ya. Ya. Aini mau nanya nih Mbak. Belakangan ini ada kejadian hal aneh nggak ya sama Bang Tony? Kenapa Aini nanya kayak gitu? Apa dia tahu sesuatu? Hal aneh apa ya? Kalau Mas Tony emang lakuin sesuatu yang buruk, aku khawatir banget sama Mbak Niken bakal jadi korban dari suaminya sendiri. Kenapa Aini mendadak sering nemuin aku sih? Tapi kayaknya Aini bisa aku manfaatin buat dapetin kepercayaan dia. Aku bisa manfaatin Aini supaya aku aman dan gak dicurigai sama warga. Si Tony sama si Niken lagi cari tukang baru lagi no. Bener pisan eta teh ada nih denger-denger manya katanya semua tukang yang kerja di rumahnya si Tony teh hente betahen alias tidak mau kerja di situ lagi gitunya. Mana ada juga tukang yang betah di rumah entu. Secara rumah entu banyak dedemitnya. Ya kan? Kayak macam rumah horor yang di pasar malam entu tuh. Serem. Ngegarantung di mana-mana kita udah demit nanya. Lebih serem rumahnya Tony Toyen. Orang di situ ada yang meninggal. Ih, serem. Nah, tuh bagaimana kalau lu aja yang bantuin jadi tukang di rumahnya si Tony? Bener pisan itu. Mana tahu kalau lu yang bantuin. Apaan sih ganggu aja? Cicing heula keur ngobrol ieu teh. Dedemitnya pada jinak sama lu. Lah masa aku jadi tumbalnya setan Toyen kebangetan. Kan takut nanti jurignya sama kamu mah. Bang, misi bang. Abang-abang ada yang kenal tukang yang bisa renovasi rumah nggak? Emang tukang yang ngemah kemana, Pak? Alah, orang kayak gitu mah nggak bisa dia kerja, Bang. Gak profesional, bentar-bentar ngeluh mulu. Mendingan juga saya cari orang lain. Abang-abang ada yang kenal nggak? Saudara apa tetangga gitu yang bisa jadi tukang? Bilang aja rumah lu angker. Kita nih yang dipercaya sama tukang itu. Kayaknya nggak ada tukang yang mau kerja di tempat lo. Karena beritanya udah kesebar sampai kamu sebelah. Udah ngeladenin dia ribet, gue lapar ke rumah. Ngopi, Ayo, ngopi, ah. Maya? Oh, hai. Nyari Zidan ya? Bukannya ada cara yang lebih gampang, kan kamu bisa chat aku aja, nanti aku yang sampein langsung ke Zidan. Aku juga tahu kok semua jadwalnya Zidan. Aini, Zidan? Sorry.
Dan aku ngerasa firasat aku nggak enak soal Mbak Niken. Aku ngerasa harus nolongin dia, cuman aku nggak tahu. Oke, lain kali kalau kamu butuh bantuan yang urgent, kamu langsung telepon ke yayasan. Insya Allah, aku pasti selalu ada untuk nolongin kamu ya. Berita kali ini berasal dari kampung Bojomoro, di mana seseorang berinisial SN berusia 30 tahun ditemukan tewas. Warga menduga SN adalah seseorang yang melakukan pesugihan dan ia tewas akibat lupa memberikan tumbal. Pesugihan kandang bubrah diyakini dapat menjadikan orang lain kaya raya. Ini pasti ada yang nggak beres. Ini pasti iblisnya marah karena aku belum kasih tumbal. Abang, kamu kenapa sih, Dek? Kok kayak ketakutan gitu? Hah? Tadi pas aku di ruang tengah, Bang, tiba-tiba TV nyala. Terus aku matiin, TV-nya nggak mau mati, Bang. Aku rasa ini pasti iblisnya marah deh, Bang, sama kita. Enggak, itu perasaan kamu doang. Mungkin emang TV-nya aja rusak. Pokoknya kita harus cepet-cepet renovasi rumah ini, Bang. Kalau nggak bisa bahaya. Aku takut terjadi sesuatu, Bang. Iya, kamu tenang dulu. Abang nggak bisa sekarang ya. Soalnya abang harus beres-beres bengkel. Udah, itu nanti aja, Bang. Yang penting sekarang ini kita renovasi rumah ini secepatnya. Oke, ya udah. Ya, besok kita renovasi rumahnya ya. Sayuran semuanya udah komplit pesanannya Bu Nurul. Dan aku udah kasih diskon. Ya ampun Dani, nggak usah repot-repot. Kamu kan kesini jualan. Aku beli harga normal aja, ya. Nggak apa-apa, ini santai aja. Cuma diskon doang. Makasih ya Dani. Sama-sama Aini. Kamu tuh sama Bu Nurul emang beda banget sama Trio Julid. Oh, kalau Trio Julid nih, sebelum aku kasih diskon, mereka minta diskon duluan. Kalau perlu gratis deh tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sinyal gue denger nih, nama kita dipanggil-panggil. Kurang teh ngadengekeun tadi teh kasebut-sebut cenah Trio Julid pasti keur ngomongkeun, hayo ngomongkeun naon. Lah katanya Trio Julid beda toh. Nih Yeyen abis googling di aplikasi entup-entup tuh, ya nyari info pesugihan yang mirip-mirip ame pesugihannya si Tony. Itu ada namanya pesugihan kandang bubrah. Gitu. Ada tuh ya? Oh, ada. Kalau orang pesugihan kandang bubrah itu, dia kudu renovasi rumah, tapi kagak pernah kelar renovasinya. Tah, gitu bener toh pisan. ya. Jadi ngabangun wae terus, tapi henteu kelar-kelar gitunya. Tapi imbalannya duitnya jadi banyak, coy. Kejadiannya mirip ya sama kejadian di rumah Mas Tony. Saya baru dengar ada nama pesugihan kampung bubrah. Kandang bukan kampung. Bagaimana kalau kita datengin ke rumahnya? Iya tuh ay, dibuktiin hayu atuh. Kita tanya, bener apa kagak dia pakai pesugihan itu? Bikin sial kampung kita aja. Nyok, hayu dah. Ya udah kalau gitu Aini ikut ya. Akhirnya ini teh ikut. Yuk Dani. Hayu atuh. Hayu.